Rekan-rekan hamba Tuhan, para teman-teman, eh, kita memasuki bagian akhir di dalam topik besar kita yaitu khotbah penginjilan. Ada sebuah pertanyaan yang sering dilontarkan oleh rekan-rekan hamba Tuhan, yaitu tentang altar call. Apakah altar call itu perlu atau tidak? Kalau dia perlu, dorongannya itu dari mana? Apakah itu dorongan dari emosi seseorang, ataukah dari lingkungan yang dibuat? Bukankah khotbah penginjilan adalah khotbah yang berfokus kepada Kristus? Seharusnya dikerjakan oleh Roh Kudus tanpa ada atakol maju ke depan didoakan begitu. Kalau ada di dalam sebuah acara-acara KKR atau kebaktian kebangunan rohani, maka kita harus melihatnya dari mana, sisi yang apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang pengkhotbah. Biasanya yang kerap kali di tengah lapangan yang ada yang dikerjakan secara umum di dalam proses altar call adalah musiknya yang begitu emosional sampai tersentuh dan tantangan sampai harus maju ke depan. Di waktu yang sangat singkat ini saya mencoba menjelaskannya dari aspek pengalaman dan juga aspek yang dari sisi struktur khotbahnya, dari sisi khotbahnya. Jadi bukan dari sisi emosionalnya atau apapun. Tetapi saya melihatnya dari situ karena pelajaran kita mengacunya di dalam unsur tersebut. Ada dua ayat yang akan saya gunakan untuk menjelaskan atau menarik sebuah kesimpulan bersama tentang pentingnya atakol. Pertama di dalam kitab Roma 8 ayat ke-30. Di bagian tersebut dituliskan oleh Rasul Paulus bahwa dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi konsep bagian ini sama sekali tidak menggunakan unsur manusia di dalamnya. Unsur emosi, unsur panggilan untuk mereka meresponinya, tidak. Tetapi benar-benar didasarkan kepada pekerjaan Roh Kudus di dalam hati mereka. Sehingga ketika seseorang yang berkata, siapa yang mau menerima Yesus, siapa yang mau percaya, siapa yang bersungguh-sungguh, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Benar, sangat benar, dan kita tahu betul bahwa untuk bisa maju, untuk bisa mendorong, untuk bisa membawa, itu semua ada karena pekerjaan Roh Kudus. Dan kita tahu betul bahwa kita hanya sebagai alat. Di bagian pertama pembahasan kita berkata ini adalah sebuah misteri. Misteri dalam artian kita tidak tahu berapa banyak yang percaya kepada Tuhan. Karena seperti apa yang dikatakan, apa yang ditentukan, apa yang dipanggilnya, apa yang dibenarkannya, apa yang dimuliakannya, semua itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Yang sudah Tuhan siapkan di waktu yang lampau. Tetapi di bagian yang lain kita juga harus tahu betul bahwa di dalam kitab 2 Tesalonika 2 ayat ke-14 dikatakan, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Memanggil kamu. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan. Nah, bagian ini juga menceritakan tentang panggilan itu adalah respon yang ada di dalam diri seseorang. Merespon.
Ada benih yang ditabur, ada berita yang disampaikan, ada kabar baik yang diceritakan, dan apakah engkau meresponinya? Tentu bagian ini kita sangat tahu betul bahwa manusia diciptakan bukan menjadi robot. Tetapi ada respon-respon tertentu di mana berita itu harus harus diberitakan dan ada orang yang meresponinya. Lah, kalau yang begini ya bagaimana caranya ya kan? Mari kita coba melihat awal kali kita melakukan pembicaraan di dalam khotbah penginjilan. Di sini adalah Allah yang kudus. Kita harus pertama kali memahami bahwa segala pemberitaan apa yang kita lakukan dimulai dari sebuah preposisi bahwa Allah itu kudus. Kekudusan Allah lah yang membawa khotbah penginjilan itu. Dia yang memberi undangan. Dia yang memberi ajakan. Dan dia yang bilang, ayo datang. Barulah kita memahami di dalam konteks percaya itu. Khotbah penginjilan letaknya adalah di dalam konsep membawa orang menjadi percaya. Inti dari khotbah penginjilan orang itu menjadi percaya. Orang itu semakin mengenal. Orang itu semakin paham. Letak khotbah sesungguhnya dalam menjadi percaya. Mengkomunikasikan kepercayaan Allah yang kudus kepada orang yang berdosa. Disitulah letak sebuah kehidupan. Jadi kalau Anda melihat gambar berikut ini, ternyata kita nggak bisa melepaskan dua sisi. Yang kita lakukan sebagai para rekan-rekan hamba Tuhan, yaitu membawa orang menjadi percaya. Manusia yang berdosa meresponinya sehingga dia mendapatkan sebuah kehidupan. Kehidupan dari sebuah undangan dari Allah yang kudus. Allah yang kudus yang memanggil manusia berdosa. Undangan itu yang menceritakan tentang sebuah kehidupan kepada umat manusia yang berdosa. Di mana? Melalui apa? Khotbah penginjilan. Panggilan altar call itu harusnya ada sejak kita membuka khotbah kita di dalam struktur pembukaan khotbah. Panggilan altar call itu harus menghiasi seluruh isi khotbah kita. Karena sifatnya adalah membuat orang menjadi percaya. Dan klimaks khotbahnya pun membawa orang mengenal pribadi Kristus. Sampai di ujung khotbah, panggilan artakol itu harus tetap menceritakan tentang kepercayaan kita, menaruh harapan kita, menaruh undangan kita kepada Kristus. Bukan hanya ada di bagian akhir dengan menggunakan emosi. Tetapi emosi itu harus ada di tengah-tengahnya. Cerita kita, kesaksian kita, emosi itu terus ada tentang kekudusan Allah. Emosi itu harus kita gunakan ketika manusia benar-benar menyatakan betapa bobroknya hidup. Disitulah
Di bagian-bagian itu, kita harus mengakui tentang keberdosaan kita dan menerima Allah yang kudus, menerima ajakan, menerima undangan kepada sebuah kehidupan yang baru. Pekerjaan Roh Kudus yang harus kita kerjakan, mengefektifkan khotbah penginjilan supaya mereka menjadi percaya. Sangat sulit, tetapi karena pekerjaan ini adalah pekerjaan Roh Kudus, harus kita yakini dan harus kita percayai bahwa pekerjaan apapun menjadi sebuah sukacita. Karena satu orang selamat, surga akan menceritakan tentang kebesaran, akan bersukacita, karena dia akan menerima satu orang yang berdosa dan percaya tentang keberadaan manusia itu. Terima kasih untuk setiap teman-teman hamba Tuhan yang sudah tekun menyaksikan video ini, mengikuti setiap sesi-sesi yang ada. Dan setiap sesi yang ada sudah saya bagikan di dalam kolom deskripsi. Anda bisa mendownloadnya dan mengikutinya dengan baik dari setiap video demi video yang ada. Setiap pertanyaan, setiap kesaksian, setiap hal yang membangun, silakan Anda membagikannya, Anda menuliskannya, dan itu menjadi sebuah berkat buat kami semua, tim yang ada, karena kami juga ingin merasakan apa yang Bapak Ibu, hal rekan-rekan hamba Tuhan juga alami. Tentu keinginan kami untuk berbagi lebih lagi bisa Anda sampaikan di dalam kolom komentar, sehingga kami bisa hadir, berbagi hidup bersama, berbagi pengalaman bersama, berbagi pengetahuan bersama, sehingga kita sama-sama menjadi hamba Tuhan yang efektif untuk menceritakan kebesaran, kesaksian daripada Kristus Yesus itu. Sampai ketemu di dalam episode kita yang baru, di dalam channel kita ini. Kiranya Tuhan memberkati jerih payah Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan. Dan kita diberkati, kita dipelengkapi. Ada pengurapan Roh Kudus di dalam setiap pergumulan kita di dalam dunia khotbah. Salam saya, doa saya, kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Sampai jumpa.